Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menerangkan salat berjamaah. Pengertian daripada salat berjamaah menurut ahli bahasa, jamaah sama dengan jama' yang berarti bilangan atau kelompok yang terdiri dari 3 ke atas. Jika sholat berjamaah ialah sholat yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh 3 orang. Sedangkan menurut istilah syara', sholat berjamaah ialah keterkaitan yang terjadi antara sholat ma'mun dan sholat imam. Jadi secara syar'i, berjamaah dapat dilakukan oleh seorang imam dan seorang ma'mum. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Ahmad dan Imam Tabrani dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, dan Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 orang atau lebih itu jamaah namanya. Mengenai keutamaan sholat berjamaah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Imam Ahmad, Imam Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri 27 derajat nilainya. Dan hadis riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salat seseorang berjamaah melebihi salatnya di rumah dan di pasarnya sebanyak 25 derajat. Yang demikian itu karena apabila ia berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian keluar menuju masjid dan tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali niat salat, maka tidaklah ia melangkahkan 1 langkah kakinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengannya 1 derajat dan juga menghapuskan dengannya 1 kesalahan sampai ia masuk ke dalam masjid. Apabila telah masuk ke dalam masjid, ia memperoleh nilai salat sepanjang salat tersebut menahannya, dan malaikat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya selama ia berada di tempat duduk yang ia salat di atasnya. Para malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya selama tidak menyakiti siapapun dan belum berhadas. Berkata Al-Hatib Al-Hasham radhiyallahu rahimahullah ta'ala, pernah aku tertinggal 1 kali berjamaah salat fardu, maka Abu Ishaq Al-Bukhari menta'ziyahiku, seandainya anakku mati, niscaya lebih dari 10.000 orang yang bertakziah kepadaku, karena musibah agama lebih ringan dalam pandangan manusia daripada musibah dunia. Imam Al-Ghazali mengutip sebuah perkataan Syekh Sulaiman Al-Darani yang mengatakan,
seseorang tidak akan berani meninggalkan satu kali pun sholat berjamaah, melainkan karena dosa yang diperbuatnya. Ia adalah kebiasaan ulama salaf. Sebagian dari mereka bertakziah kepada sebagian lainnya selama 3 hari. Apabila mereka tertinggal takbiratul ihram imamnya, dan selama 7 hari apabila tertinggal 1 kali salat berjamaah. Para sahabat radhiyallahu subhanahu wa ta'ala, mengenai hukum salat berjamaah, ini salat fardu selain salat Jumat, ada sunnah muakkadah bagi laki-laki dewasa, merdeka, berakal, sehat, dan tidak tengah bepergian, serta memiliki sarana penutup auratnya. Berbeda dengan ada salat qadha, maka tidak disunahkan mendirikannya secara berjamaah tentunya, kecuali apabila jenis salatnya sama dengan salat imamnya, seperti zuhur dengan zuhur, asar dengan asar, dan sebagainya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat, beliau pernah tertidur di suatu lembah. Tentunya ketika itu dalam perang Khandaq. Mereka meninggalkan salat subuh hingga terbit matahari. Kemudian ketika mereka bangun, beliau menyuruh kepada mereka untuk pindah dari tempat tersebut karena di sana ada syaitan. Lalu mereka pergi hingga matahari meninggi. Kemudian beliau turun lalu berwudu dan menyuruh Bilal berkumandangkan azan. Kemudian beliau salat sunnah fajar, lalu melaksanakan salat subuh. Apabila jenis salatnya berbeda, misalnya zuhur dengan asar atau fardu dengan sunnah, maka hukumnya khilaful aula, sama seperti berjamaah salat sunnah yang pelaksanaannya tidak disunahkan secara berjamaah. Mengenai dalil yang menunjukkan bahwa hukum berjamaah salat fardu sunnah muakkadah ialah kata afdal yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar di atas. Karena kata tersebut menunjukkan pengertian boleh memilih salah satu dari 2 perbuatan. Para sahabat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai tempat sholat berjamaah, sholat berjamaah boleh didirikan di mana saja, di masjid, di musola, rumah, dan permukaan bumi lainnya. Hanya saja mendirikannya di masjid lebih utama daripada di tempat lainnya, karena masjid semenjak permulaan dibangunnya dipersiapkan sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ia merupakan sebaik-baik tempat yang ada di permukaan bumi ini. Dalam Al-Quran surah Taubah ayat 108, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya demikian, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih berhak kamu mendirikan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya, dan Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih. Mendirikan sholat di masjid
termasuk bagian dari ta'mir masjid. Dan ta'mir masjid suatu perbuatan yang bernilai ibadah yang tidak mudah dilakukan kecuali oleh orang atau oleh mereka yang telah memiliki kesempurnaan 5 sifat yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-18. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, mendirikan salat. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, tidak memiliki rasa takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itu, maka mengosongkan masjid dari perbuatan takwa khususnya pada waktu yang telah ditetapkan Allah, termasuk menyalahi tujuan dibangunnya masjid. Keutamaan sholat di masjid itu tentunya bagi kaum laki-laki. Bagi wanita, sebagaimana telah kami terangkan ya dalam fasal tempat terbaik untuk sholat sunnah, yakni sholat di rumahnya lebih utama daripada di masjid sekalipun tanpa berjamaah. Namun walaupun begitu, bagi siapapun sebaiknya tidak melarang mereka pergi dan sholat di masjid, sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam An-Nasai dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila istri seseorang dari kamu mohon izin pergi ke masjid, maka tidak boleh melarangnya berjamaah di tempat yang bilangan jamaahnya lebih banyak, lebih utama daripada di tempat yang jamaahnya sedikit, kecuali jika dengan mengharap keutamaan karena banyaknya bilangan jamaah. Hal tersebut dapat menyebabkan kosongnya masjid dari sholat, atau karena imamnya seorang mubtadi, pembuat bid'ah, atau orang fasik, maka sholat sendiri di masjid yang kosong dari sholat tersebut lebih baik dan lebih utama. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Hibban dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki bersama seorang lelaki lebih mensucikan daripada ia salat seorang diri, dan salatnya bersama 2 orang lelaki lebih mensucikan daripada salatnya bersama seorang lelaki, dan bilangan yang lebih banyak lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz menjelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in bahwa keutamaan itu ada 3. Yang pertama, keutamaan yang berhubungan dengan ainul ibadah. Yang kedua, keutamaan yang berhubungan dengan waktu ibadah. Yang ketiga, keutamaan yang berhubungan dengan tempat ibadah. Keutamaan yang berhubungan dengan ainul ibadah, itu berjamaah, lebih utama daripada keutamaan yang berhubungan dengan waktu atau awal waktu. Dan keutamaan yang berhubungan dengan waktu lebih utama daripada keutamaan yang berhubungan dengan tempat ibadah atau masjid.
mengenai keutamaan masjid. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dijadikannya seluruh permukaan bumi sebagai masjid, tempat sujud, tempat sholat. Jadi masjid adalah semua permukaan bumi. Selanjutnya, secara khusus dijadikan sebagai nama bagi tempat beribadah untuk umat muslim yang wajib dipelihara dan tentunya dibersihkan dari kotoran, dari darah dan sebagainya atau najis hissi, dan dari i'tikad batil seperti keyakinan orang-orang musyrik dan sebagainya. Najis ma'nawi, dimanapun seorang muslim berada, apabila telah tiba waktu sholat, dia boleh mengerjakannya di sana sekalipun di tempat peribadatan non-Islam. Masjid Quba adalah bangunan pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW setibanya beliau di Madinah dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Masjid, tempat beliau menempa dan membentuk masyarakat muslim yang memiliki 5 sifat: quwwatul iman, quwwatul ilm, quwwatul amal, quwwatul mal, dan quwwatul ittihad. Begitu besarnya peranan masjid terhadap keimanan, intelektualitas, kreativitas, kesejahteraan dan kesatuan umat muslim, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tempat terbaik di permukaan bumi ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala yang besar bagi yang membangunnya. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa insyaallah. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.